Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel MA Studio. Belakangan ini kita semua sadar banget gimana cuaca makin gak bisa diprediksi. Musim hujan yang datang tiba-tiba, curah hujan tinggi, bahkan sampai bikin beberapa wilayah terdampak banjir. Nah, di video kali ini MA Studio mau mengajak kalian buat melihat satu solusi yang bisa jadi inspirasi desain rumah, yaitu sebuah desain rumah minimalis 6x15 meter dengan konsep rumah panggung modern yang gak cuma nyaman dan simple, tapi juga bisa jadi solusi anti banjir yang cerdas. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian yang mungkin lagi cari referensi rumah impian. Oke, yuk kita mulai. Sepertinya solusi menguruk tanah dan meninggikan lantai bangunan dirasa kurang bijak karena akan mengurangi area resapan air dan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Untuk itu, rumah ini didesain menggunakan konsep rumah panggung. Artinya lantai utamanya berada di atas permukaan tanah untuk mengantisipasi potensi banjir. Bagian bawah rumah ini enggak dibiarkan kosong begitu saja, tapi dimanfaatkan menjadi area resapan air, area santai semi outdoor, dan ruang untuk area servis. Juga ada area taman kering, yang bagian bawahnya dibuat bak penampungan air hujan, yang berfungsi untuk kegiatan menyiram tanaman dan kegiatan bersih-bersih lainnya. Dari tampak luarnya, rumah ini tampil industrialis, minimalis, dengan aksen batu bata ekspos sebagai penutup dinding depan lantai 2. Ada pula susunan kisi-kisi kayu pada tampak depan. Kemudian beberapa dinding di finish beton ekspos, serta dinding pembatas tetangga berwarna putih sebagai aksen yang natural. Atap menggunakan rangka baja ringan yang difinish menggunakan atap spandek metal, serta beberapa atap transparan yang berfungsi memasukkan cahaya matahari ke dalam ruangan. Untuk bagian pagar depan menggunakan besi hollow yang dikombinasikan dengan kawat baja yang difinish berwarna hitam. Untuk area carport dapat menampung satu mobil dan satu sepeda motor. Untuk lantainya menggunakan grass block yang bertujuan memaksimalkan area resapan air hujan. Oke, kita menuju ke lantai dasar. Terdapat kolam ikan kecil sebagai penyejuk alami ruangan. Kemudian lantai ruang semi outdoor memakai taburan kerikil hias, sehingga memberikan kesan ruang yang simpel dan natural. Serta taman dan bukan alami yang bikin sirkulasi udara dan pencahayaan tetap maksimal. Area semi outdoor ini bisa difungsikan untuk duduk-duduk dengan keluarga atau kerabat lainnya sebagai area favorit untuk bersantai. Jadi bukan cuma aman dari banjir, tapi juga tetap punya nilai estetika yang natural sekaligus nyaman. Kalian suka konsep rumah panggung kayak gini? Ketik pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan interiornya, sekarang kita masuk ke pembahasan denanya. Lantai dasar difungsikan lebih ke area terbuka. Kemudian dena lantai 1, kita masuk ke area utama. Antar ruang dirancang open layout. Kemudian dena lantai 2 adalah zona ruang private yang diisi beberapa kamar tidur dan toilet bersama. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Gitu kita masuk ke dalam ruang interiornya, suasana langsung terasa hangat, tapi tetap lega. Ruang keluarga menyatu dengan ruang makan dan dapur tanpa sekat. Saya memakai konsep open plan yang bikin ruangan terasa lebih luas dan mengalir. Di area ruang makan dan dapur terdapat jendela besar di samping, serta beberapa jendela yang dibuat untuk memaksimalkan udara dan pencahayaan alami.
Dapur sengaja ditempatkan dekat dengan area makan agar proses memasak hingga menyajikan makanan ke meja jadi lebih cepat, simpel, dan nyaman. Beberapa kabinet dapur, baik atas maupun bawah, difungsikan untuk menyimpan peralatan masak sehari-hari. Dapur didesain efektif. Terdapat sink yang berfungsi untuk mencuci piring, serta kompor tanam untuk memasak, yang dilengkapi dengan cooker hood. Ruang TV menyatu dengan ruang keluarga, serta dilengkapi ada bukaan maksimal, jendela dan pintu di sisi samping balkon yang berfungsi agar udara dan pencahayaan merata di ruangan ini. Di sisi samping ruang TV ada ruang doa kecil, tersembunyi, tetapi tetap nyaman untuk digunakan kegiatan personal seperti doa dan beribadah. Untuk bagian toilet lantai 1 dibuat sesimpel mungkin. Dinding toilet menggunakan material keramik agar terlihat menarik. Terdapat wastafel, cermin, dan kabinet untuk menyimpan peralatan mandi sehari-hari. Area basah dibuat terpisah, lengkap dengan shower mandi yang berlantai motif kayu papan. Sedangkan untuk area kering ditempatkan kloset yang berdekatan dengan kabinet dan wastafel. Lanjut, di bagian belakang dapur ada ruang servis tersembunyi, lengkap dengan mesin cuci dan area penyimpanan. Dari sinilah ada tangga baja untuk menuju ke lantai dasar sebagai akses untuk kegiatan servis sehari-hari. Yaitu menuju ke lantai dasar. Terdapat ruang jemur untuk aktivitas jemur tanpa mengganggu sirkulasi utama penghuni rumah. Kemudian kita lanjut ke lantai 2 melalui tangga utama. Di atas tangga ini terdapat atap transparan untuk memasukkan cahaya alami di siang hari. Lalu menuju koridor lantai 2 yang menghubungkan area private seperti ruang tidur utama, 2 kamar tidur anak, dan toilet bersama. Lalu kita masuk ke kamar tidur utama. Ruang tidur utama dibuat simpel, namun elegan, yang dapat menampung 1 tempat tidur ukuran queen, dan ada juga nakas kecil di sisi kiri, serta ada meja rias yang didesain menjadi satu dengan lemari pakaian untuk menyimpan perlengkapan pakaian sehari-hari. Di bagian sisi lain terdapat backdrop TV yang difinish memakai material kayu. Ada balkon juga yang memberikan pemandangan ke arah depan rumah, sekaligus berfungsi sebagai bukaan agar cahaya dan udara alami merata di ruangan ini. Lanjut, kita ke ruang tidur anak pertama. Di dalam ruang tidur anak pertama dapat menampung 1 tempat tidur single bed yang dilengkapi kabinet di bawah tempat tidur untuk menyimpan pakaian dan peralatan kebutuhan sehari-hari. Jendela kamar didesain by window. Selain memberikan kesan estetik, dapat berfungsi sebagai area untuk bersantai dan membaca buku sambil melihat pemandangan sekitar rumah. Di dalam kamar ini terdapat meja belajar yang menjadi satu dengan lemari pakaian juga. Hal ini bisa menjadi solusi untuk mensiasati keterbatasan untuk ruang kamar yang kecil.
Lanjut, sekarang kita ke ruang tidur anak kedua. Di ruang tidur anak kedua dapat menampung satu tempat tidur single bed yang dapat dilipat menjadi meja belajar, serta ada satu lemari baju. Lemari pakaian yang kompak dan simpel bisa menjadi solusi untuk menampung dan menyimpan perlengkapan pakaian sehari-hari. Kehadiran meja belajar dengan sistem lipat, selain berfungsi untuk aktivitas belajar, bisa juga menjadi solusi desain yang efektif untuk ruang yang terbatas. Jendela kamar ini juga didesain by window. Selain memberikan kesan estetik, dapat berfungsi sebagai area untuk santai sambil melihat pemandangan di sekitar rumah. Untuk bagian toilet lantai 2 dibuat segaris dengan toilet lantai 1. Hal ini untuk memudahkan instalasi pipa pembuangan air kotor dan air bersih. Dinding toilet memakai material keramik yang bermotif untuk memberikan nuansa yang menarik. Terdapat kabinet dengan wastafel serta cermin yang menciptakan kesan simpel dan modern. Untuk area basah dibuat terpisah lengkap dengan shower mandi yang berlantai motif kayu papan. Sedangkan untuk area kering ditempatkan kloset yang berdekatan dengan kabinet wastafel. Dengan desain seperti ini, privasi tetap terjaga, sehingga setiap ruangan tetap terasa nyaman dan terang. Lanjut, untuk soal budget, biaya bangun rumah ini berada di kisaran Rp490.400.000. Harga ini tentunya berbeda di setiap daerah teman-teman tinggal ya. Untuk harga ini belum termasuk jasa arsitek, desain interior, dan harga lahan. Tentunya dengan pemilihan material yang tepat dan efisien, maka biaya desain dan bangun akan menjadi lebih efektif dan terjangkau. Harap dicatat juga, teman-teman harus berkonsultasi dengan arsitek dan kontraktor profesional untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi itulah tadi pembahasan lengkap tentang desain rumah minimalis 6x15 meter, solusi adaptif banjir. Gimana menurut teman-teman? Apakah konsep rumah kayak gini bisa cocok buat lokasi rumah kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian yang lagi cari inspirasi rumah impian. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Tetap semangat mewujudkan rumah yang nyaman dan aman untuk keluarga kita. Dah.